Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Kali ini aku bakal menjelaskan tentang angka identitas pada operasi hitung matematika. Operasi hitung matematika yang kita ketahui yaitu adalah kali, bagi, tambah, kurang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membaginya menjadi dua, yaitu pada perkalian dan pembagian dan juga pada pertambahan dan pengurangan. Karena angka identitas pada perkalian dan pembagian sama, yaitu 1, dan angka identitas pada pengurangan dan pertambahan sama, angkanya 0. Identitas pada pertambahan dan pengurangan adalah angka 0. Nah, karena semua bilangan apabila ditambah ataupun dikurangi dengan angka 0, maka akan menghasilkan bilangan tersebut. Misalkan A adalah sembarang bilangan yang kita gunakan sebagai pembuktian pernyataan tersebut. Nah, A ditambah 0 sama dengan A, 0 ditambah A sama dengan A dikurang 0 sama dengan A, serta 0 dikurang A sama dengan minus A. Dan A-nya berada di luas kanan, sehingga kalau misalnya 0 dikurang A, 0 ditambah nggak ada, sebagai hasilnya adalah minus A. Untuk contohnya, pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, pada penjumlahan, misal kita punya soal seperti ini, A ditambah 3 kurang 2 sama dengan A ditambah 1. A sengaja saya merahkan. Kenapa? Karena kalau misalnya A-nya tetap, A ini tetap kita buat, dan A yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, dia pasti akan menghasilkan A dikurang A. A dikurang A sama dengan 0, sehingga A boleh dicoret. Sehingga memisahkan dia 3 dikurang 2, di ruas kiri 3 dikurang 2 sama dengan 1. Ini bisa 1 sama dengan 1, sehingga dia. Pada pengurangan, 1 min A plus 8, min A plus 7 plus 2. Sama seperti konsep pada penjumlahan yang tadi. Di sini kalau misalnya minus A-nya tetap, di kiri tetap, sehingga minus A yang di kanan kita pindahkan ke kanan, namanya pindah ruas, pasti akan positif, sehingga minus A ditambah A sama dengan 0, sehingga minus A boleh dicoret. Sisanya adalah 1 ditambah 8 dan 7 ditambah 2. 1 ditambah 8, 9, 7 ditambah 2, 9. Ada uniknya lagi ini, sehingga kalau misalnya ruas kiri dan ruas kanan sama, kalau kamu kurangkan, maka hasilnya 0. 9 dikurang 9 sama dengan 0, kalau kamu pindah ruas. Dan lanjut kita pada identitas pada perkalian dan pembagian adalah angka 1. Kenapa? Karena semua bilangan apabila dikali ataupun dibagi dengan angka 1, maka akan menghasilkan bilangan tersebut. Misalkan A adalah sembarang bilangan yang kita gunakan sebagai pembuktian syarat tersebut. Dengan A dikali 1 sama dengan A, 1 dikali A sama dengan A dibagi 1 sama dengan A, 1 dibagi A. Nah, ini jangan langsung membagikan ya, kamu harus ingat konsep pembagian. Pembagian pasti akan menghasilkan seperti ini, 1 dibagi A sama dengan 1 per A, di mana angka 1 adalah pembilang, A adalah penyebut. Nah, penyebut di sini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kita tidak boleh membagi dengan angka 0. Jadi ada bilangan. Suatu bilangan jika dibagikan dengan angka 0, maka hasilnya akan menghasilkan tidak terdefinisi. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan di slide berikutnya. Yaitu slide yang ini. Pada operasi hitung perkalian dan pembagian, untuk pembagian apabila masih dalam bentuk variabel, maka sebaiknya jangan dicoret. Kenapa? Karena kita nggak tahu berapa nilai variabel tersebut. Bisa jadi nilai variabelnya 0, kan? Pembagian dengan 0 akan menghasilkan hasil yang tidak terdefinisi. Jadi, misalnya kamu membagi bilangan, asalkan jangan 0 bilangannya. 1, anggap aja bilangan itu 1 ya. 1 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Lalu bagaimana kalau 0 per 0? Nah, kamu pernah dengar Mars IPA nggak? Kalau belum, ini aku kasih dengar ya sama kamu. Mars IPA itu ada 4, yaitu 0 bagi 0 tak tentu, energi MC pangkat 2, kromosom manusia 46 jumlahnya, asam basah, garam hasilnya. Itu dia pasal keempat. Mars tersebut adalah pelajaran pokok yang aku dapat lagunya dari aku waktu SMA dulu ya. Dan itu guru aku yang nyanyikannya. Kami di kelas itu suruh menyanyikan seperti itu.
Sehingga 0 bagi 0 adalah tidak tentu. Kamu pernah belajar limit nggak? Limit itu, kalau misalnya dia dimasukkan nilai fungsi yang ada di dalamnya, apabila disubstitusikan nilai fungsi limit x mendekati sekian misalnya gitu kan, kita substitusikan ke persamaannya itu apabila dia bentuk aljabar yang mudah. Apabila menghasilkan 0 per 0 berarti dia akan menghasilkan bentuk tidak tentu. Ada juga kalau misalnya limit bentuknya tak hingga per tak hingga, itu juga tidak tentu. Tapi khusus untuk ini, apa ada bilangan selain 0 ya, bilangan dibagi dengan 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Nah, untuk contoh soal pada pembagian saya tidak menggunakan variabel. Kenapa? Karena itu tadi yang saya jelaskan, kita tidak tahu nilai variabel itu berapa, bisa jadi nilainya 0. Tapi berupa angka yang tidak sama dengan 0. Nah, kalau tadi pada operasi penjumlahan dan pengurangan saya menggunakan variabel A. Kalau pada perkalian pembagian saya menggunakan angka lain, asalkan dia jangan 0. Nah, pada operasi perkalian soalnya seperti ini, 81 dikali 12 sama dengan 6 dikali 2 kali 81. Ingat, ada yang sama ini, ruas kiri dan ruas kanan, yaitu angka 81. Boleh kita coret, tapi kalau kamu tidak mau mencoretnya, sebenarnya bisa. Di ruas kiri tetap angka 81-nya, tapi di ruas kanan kita pindahkan dia. Jadinya dia penyebutkan, jadi 81 dibagi 81 atau 81 per 81 angkanya 1 kan? Nah, itu dialah tadi kenapa identitas pada perkalian itu 1. Sehingga boleh dicoret 81-nya. Nah, kamu boleh mencoret angka 81. Tapi kalau masih dalam bentuk variabel bagaimana? Nah, misalnya gini, 81-nya berupa angka A. Ini juga 81-nya berupa angka A. Kamu, saran saya jangan dicoret dulu karena kita belum tahu nilai A-nya itu berapa. Kebanyakan dari kita langsung coret aja kan, tapi usahakan kalau bisa jangan dicoret dulu. Karena bisa jadi A-nya 0 kan, sehingga kita mencoret 0 per 0. Jadi kita mencoret bilangan yang tidak tentu. Nah, sehingga ketika 81 dicoret akan menghasilkan 12 dan 6 kali 2. 6 kali 2, 12, sehingga hasilnya terbukti. Namun pada pembagian, ada sifat uniknya lagi nih. Kalau pada penjumlahan dan pengurangan, kalau misalnya ruas kirinya sama, ruas kanannya sama, kita pindahkan, dia akan menjadi 0. Kalau pada pembagian, ruas kiri dan ruas kanan sama, kalau kita pindahkan akan menghasilkan 1. Contoh, 12 dibagi 12 sama dengan 1. Itu dia. Pada operasi pembagian, nah, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sengaja saya buat tidak berupa variabel. Kenapa? Karena kita nggak tahu nanti nilai variabelnya berapa, bisa jadi ya variabelnya 0, sehingga saya buat dalam angka sembarang angka. Ini saya pilih angka 8. Nih. 8-nya saya buat merah, supaya mudah kamu mencoretnya. Dan angka 8 itu boleh dicoret, karena kita tidak mencoret 0 per 0. Sehingga yang tersisa adalah 4 dikali 2, sama dengan 5 ditambah 3. 4 dikali 2, 8. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Sehingga terbukti bahwa identitas pada perkalian dan pembagian adalah angka 1. Kalau pada penjumlahan dan pengurangan adalah angka 0. Mudah banget lo ingatnya. Dan operasi hitung ini sangat berguna bagi kamu untuk menjawab soal-soal yang kayaknya aduh sulit banget ini, tapi kamu kalau misalnya memiliki angka sama di ruas kanan dan ruas kiri, kamu boleh coret. Ya, sekian video saya. Terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa untuk like, komen kalau kamu masih ada yang bingung, atau kamu mau request materi lain biar aku buat. Dan share video ini sebanyak-banyaknya ke semua sosial media kamu yang kamu punya, supaya teman-teman kamu juga tahu identitas pada perkalian dan pembagian, identitas pada penjumlahan dan pengurangan. Dan subscribe channel aku agar channel aku lebih berkembang ke depannya. And see you on the next video of mathematics. Dan kamu bisa follow IG aku, yaitu Matlova. Sini aku bahas soal matematika, mulai dari matematika SPIS, UN, SBMPTN. Cuman masih belum sih, masih aku share di YouTube dulu gitunya. Oke, see you.